Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai sudut pusat, sudut keliling, sudut antara dua tali busur, dan segi empat tali busur. Baiklah, yang pertama akan kita bahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini dia. Di dalam sebuah lingkaran, kita mengenal istilah sudut pusat dan sudut keliling. Nah, apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, sebelum kita sampai ke situ, ada baiknya kita kenali dulu sudut pusat itu di mana letaknya dan sudut keliling itu juga di mana letaknya. Nah, coba perhatikan di sini. Ada keterangan sudut AOB sama dengan sudut pusat, atau sudut AOB adalah sudut pusat katanya. Nah, coba perhatikan AOB yang mana? AOB. Nah, inilah yang dikatakan dengan sudut pusat. Kenapa dia dikatakan sudut pusat? Karena sudutnya berada di tengah-tengah lingkaran atau di pusat lingkaran, yaitu pusatnya di O ini. Nah, sementara di sini ada keterangan sudut ACB sama dengan sudut keliling. Ya, sudut ACB, ACB. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut keliling. Nah, kalau yang ini sudut keliling, apakah ini sama sudut keliling juga? Ya, sudut ADB juga dikatakan sudut keliling. Kenapa dikatakan sudut keliling? Karena sudut itu berada di tepi lingkarannya atau di keliling lingkarannya, di pinggirnya. Ya, ini sudut keliling dan ini juga sudut keliling. Nah, kita masuk ke hubungannya. Apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Coba kita perhatikan di sini. Besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Nah, coba perhatikan. Ini sudut pusat tadi yang AOB. Dia menghadap busur mana? Busur AB. Oke. Terus sudut keliling ACB. Dia menghadap busur mana? Busur AB juga, karena kaki-kakinya menempel di A dan di B. Nah, begitu juga tadi sudut pusat, kaki-kakinya terletak di A dan B. Maka oleh sebab itu, besar sudut pusat AOB ini besarnya 2 kali besar sudut keliling ACB. Ya, besar sudut pusat AOB sama dengan 2 kali besar sudut keliling ACB. Ya, makanya di sini tertulis alfa, di sini 2 alfa. Artinya kalau di sini 30 derajat, berarti di sini 2 kali 30 yaitu 60 derajat. Seperti itu adik-adik. Paham ya? Nah, terus untuk selanjutnya. Di sini ada keterangan. Ya, perhatikan di keterangan yang kedua, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Nah, perhatikan, tadi di sini ada 2 sudut keliling bukan? Yang pertama sudut ACB yang ini, yang kedua sudut ADB. Nah, mereka sama-sama sudut keliling yang menghadap busur AB. Jadi si ACB ini menghadap busur AB, si ADB ini juga menghadap busur AB. Oleh sebab itu, mereka besarnya sama. Ya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama besar atau sama besar ya. Nah, jadi kalau di sini 30 derajat di ACB, berarti ADB juga 30 derajat. Ya, itu untuk keterangan yang kedua. Terus yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter berbentuk sudut siku-siku. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu membentuk sudut siku-siku. Nah, coba perhatikan lingkaran yang saya buat ini. Ya, di sini ada sebuah lingkaran berpusat di O. Dia memiliki 3 tali busur yaitu AB, BC, dan AC. Ya, itu tali busurnya. Nah, tali busur AB ini merupakan diameter lingkaran. Kenapa? Karena dia melewati pusat lingkaran. Ya, itu diingat ya, tali busur yang melewati pusat lingkaran dinamakan diameter. Nah, sekarang kita kembali ke
ketentuan ketiga tadi, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter membentuk sudut siku-siku. Nah, perhatikan sini. Di sini ada sudut keliling A, C, B, di mana dia menghadap diameter lingkaran, yaitu si AB ini. Nah, maka besar sudut si ACB ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini dia, kita tandai seperti ini, kotak ya, menyatakan bahwa besar sudut si ACB ini adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, di sini kita kasih keterangan sudut ACB 90 derajat karena dia menghadap diameter lingkaran. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita lihat contoh soal, ada dua saya buat ya. Soal yang pertama, coba perhatikan ya. Di sini ada lingkaran dan ada sudut keliling yang besarnya 40 derajat dan ada sudut pusat POR yang akan ditanyakan ya. Nah, tadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling jika sama-sama menghadap busur yang sama. Coba perhatikan, sudut pusat POR menghadap busur PR, sudut pusat PQR juga menghadap busur PR. Berarti sudut pusat yang ini besarnya harus 2 kali dengan sudut PQR ini. Berarti besar sudut POR berapa? Yaitu 2 kali 40 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Nah, jadinya seperti ini ya. 2 kali sudut PQR sama dengan 2 kali 40 derajat ya, dan sama dengan 80 derajat. Berikutnya untuk soal nomor 2, coba perhatikan. Nah, di sini ada lingkaran berpusat di O. Di sini ada 3 tali busur ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa tali busur AB ini adalah diameter. Nah, ingat tadi ketentuan yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, berarti sudut ACB ini yang ini pasti 90 derajat. Karena apa? Karena dia menghadap diameter lingkaran. Nah, di sini 90 derajat, di sini 30 derajat. Berarti di sini berapa? Nah, ingat ini segitiga. Segitiga jumlah ketiga sudutnya harus 180 derajat. Nah, kalau di sini sudah dipakai 90, di sini sudah dipakai 30, berarti yang sudah dipakai totalnya 90 tambah 30 yaitu 120. Nah, sisanya lah untuk dia. Berarti tinggal 60. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi untuk mencari besar sudut ABC ini 180 derajat dikurangin sudut ACB ditambah sudut BAC yang tadi. Nih sama ini ya. Nah, jadilah dia 180 derajat dikurangin 90 tambah 30, 180 derajat dikurangin 120, hasilnya jadi 60 derajat. Paham ya? Nah, coba perhatikan soal latihan yang ada di nomor 1 ya. Jika besar sudut BAC 40 derajat dan besar sudut ABO 15 derajat, maka besar sudut ABC berapa derajat ya? Nah, coba perhatikan BAC yang mana? BAC, berarti yang ini 40 derajat ya. Terus sudut ABO 15 derajat. ABO berarti yang ini. Nah, kita tulis di luar aja ya, 15 derajat. Oke, yang ditanya besar sudut ABC. ABC. Nah, karena di sini B dan C nggak ada garisnya, bisa kita tambahin garisnya, putus-putus saja, ya. Oke, sampai di situ udah bisa dipahami dulu sebagiannya. Oke, nah ingat sudut BAC ini sudut keliling, sementara sudut BOC adalah sudut pusat. Nah, ketentuan tadi yang pertama, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Berarti kalau di sini 40, sini berapa? Iya, 80 derajat. Oke, nah lihat ini gambar segitiga. BOC adalah segitiga. Jenis segitiga apakah ini? Kalau kita perhatikan, B ke O
adalah jari-jari, C ke O adalah jari-jari juga. Berarti BO panjangnya sama dengan CO. Nah, kalau ada dua sisi segitiga yang sama panjang, itu dinamakan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu besar sudut di kaki-kakinya harus sama. Nah, jadi sudut yang ada di CBO ini harus sama besarnya dengan sudut yang ada di BCO. Nah, ingat ini segitiga. Segitiga jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Kalau di sini sudah dipakai 80 tadi yang di sini. Berarti sisanya tinggal 100. 100 buat mereka berdua. Harus sama besar. Nah, kalau 100 dibagi 2 sama besar berarti masing-masing akan mendapatkan 50. Ini juga 50. Oke. Nah, pertanyaan tadi adalah sudut ABC. ABC itu yang ini. Si 50 dengan si 15. Berarti kita tambahkan 50 dengan 15 yaitu 65. Itulah jawabannya. Nah, coba perhatikan soal nomor 3. Pada gambar di samping nilai A adalah, nah coba lihat gambarnya. Nilai A itu yang ini. Sudut apa ini?